Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang pembahasan yang baru, halaman 308, pantun yang ke-77. Qala al-mu'allifu athabahullah, qad yasbutu syai'u li ghairihi taba' wa in yakunna wistaqallam tana'. Qad yasbutu syai'un li ghairihi taba' wa in yakunna wistaqalla lam tana'. Artinya apa? Artinya pembahasan kali ini kaidah yang penting yang perlu antum perhatikan ketika jual beli atau yang semisalnya. Apa itu? Terkadang kata beliau, sesuatu itu ditetapkan padanya hukum kalau mengikuti yang lainnya. Belum. Sesuatu ini ditetapkan padanya hukum kalau ngikutin yang lainnya. Padahal kalau sesuatu ini sendirian, dia tidak bisa dihukumi. Paham belum? Contohnya, antum jual kambing bunting, kambing hamil, kalau hewanan bunting biasanya ya. Nah, boleh enggak antum menjual barakallahu fikum kambingnya kemudian kehamilannya juga dijual? Kandungan dalam kambing itu jual juga, boleh enggak? Enggak boleh. Bolehnya apa? Bolehnya tabak. Tabak itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kambing yang bunting tadi itu, kandungan dalam kambing tersebut, diikutkan kita menjual kambingnya gitu loh. Jual kambing bunting itu caranya, bukan jual kambing sendiri buntingnya dihitung sendiri. Paham belum maksudnya? Paham? Antum ketika makan jambu, makan durian, makan mangga, paham ya? Di dalamnya kadangkala ada enggak semacam ulat-ulat sedikit? Kadangkala ya, ada kan? Nah, antum kalau makan ulatnya sendirian diambil antum makan ini enggak boleh. Tapi kalau antum posisinya makan durian, makan mangga, makan pisang kok ternyata ada ulat yang masuk ke makan juga, itu enggak dihukumi. Paham? Karena tabaan. Paham maksudnya? Paham? Kalau sendirian haram, tapi kalau gabungan enggak haram. Contohnya kurma, antum tahu kurma? Kurma stok lama itu biasanya ada kurma yang jenis dimakan semacam ulat. Ulatnya dari mana datangnya? Oh ya ulat kurma itu, dari situ juga. Enggak pernah ada kisah ulat luar masuk ke kurma. Pernah enggak antum dengar? Kurma satu kotak, kemudian tiba-tiba kurmanya ada ulatnya. Ulatnya dari luar atau dari situ? Dari situ. Nah, antum ketika makan kurma kok ternyata ngunyah ulat situ. Paham ya? Enggak masalah karena tabaan. Ngikutin kurmanya. Tapi kalau antum sengaja keluarin ulatnya 1, 2, 3, 4, 5. Makan gitu enggak boleh. Paham belum? Nah, itu nanti masuk dalam kaidah ini. Jadi terkadang sesuatu itu ditetapkan padanya hukum ngikutin yang lainnya, ngikutin sesuatu yang lain gitu loh. Tapi kalau sendirian enggak bisa. Kalau sendirian dia tidak dihukumi. Ini masalah jual beli ya. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu athabahullah qauluhu. Qad huna yuhtamal an takuna litahqiq. Qad di sini dalam ilmu nahwu tentunya antum sudah paham enggak asing lagi. Qad di sini ada ihtimal memungkinkan makna tahqiq. Ingat-ingat, karena qad itu kalau masuk fi'il mudhari', makna yang antum selama ini ketahui apa? Imma taqlil, imma taksir. Tahqiq enggak ada kecuali kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Qad ya'lamullah, sungguh ngartikannya. Paham maksudnya? Tapi di sini kata beliau, qad di sini kata beliau ada ihtimal, ada kemungkinan maknanya tahqiq. Wa yuhtamal an takuna litaqlil, dan ada kemungkinan juga maknanya taklil yang sering diartikan sedikit sekali. Seperti itu ya. Qad yajudu al-bakhil, sedikit sekali orang pelit itu dermawan, tapi ada enggak? Ada. Nah, wal muradul awal, dan yang diinginkan dengan barakallahu fikum barisan yang pertama, qad yasbutu syai'un li ghairihi taba', yakni anna syai'a yasbut li ghairi taba'an. Bahwasanya sesuatu itu barakallahu fikum tetap padanya hukum kalau mengikuti yang lainnya. Namanya, jadi dia diikutkan yang lainnya baru bisa. Kalau dihukum sendiri enggak bisa. Paham belum? Nah, contohnya tadi itu sapi bunting, kambing bunting, antum jual. Pak, tak jual sapinya nih ya Pak ya. Kemudian kandungan yang dalamnya juga tak hargai, enggak bisa. Itu masuknya dalam tabaan, ngikutin apa? Ngikutin induknya. Jual induk bunting boleh. Paham belum? Jual sapi bunting enggak ada larangan. Nah, barakallahu fikum. Jual ini mejanya disalahkan aja, tapi enggak usah pakai meja.
Nah, jual sapi bunting boleh, jual kambing bunting boleh, tapi kalau jual sapinya, jual kambingnya, buntingnya juga dihitung, boleh enggak? Enggak boleh. Paham belum? Kenapa enggak boleh? Karena ada nau'un minal gharar. Ada semacam jenis penipuan dan juga sejenis apa barakallahu fikum perkara yang majhul enggak diketahui. Ya kalau ternyata anaknya hidup ketika lahir. Kalau enggak hidup, rugi enggak? Rugi. Ya kalau ternyata anaknya ada, kalau ternyata barakallahu fikum enggak ada, rugi juga. Jadi ada gharim, ada ghanim di situ. Dilarang ya. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum kata beliau, lakin bisyartin an tatahaqqaq at-tab'iyyah fa idza tahaqqaqat at-tab'iyyah tahaqqaqa al-ittiba', masyaallah. Akan tapi dengan syarat barakallahu fikum benar-benar terwujudkan tab'iyyah, yaitu sesuatu yang apa? Barakallahu fikum diikutkan atau diikuti tersebut. Kalau sesuatu yang diikuti benar-benar ada, maka pengikutan tersebut baru terwujudkan juga. Paham belum? Jadi kalau terwujudkan ada yang diikuti, paham? Yakin itu yang diikuti adalah perkara yang jelas, maka apa? Yang mengikutinya itu juga apa? Atau pengikutan tersebut juga dihukumi jelas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau jual sapi bunting, itu sapinya ada. Paham ya? Sapinya ada, enggak mungkin jual buntingnya saja sapinya enggak ada misalkan. Kan enggak mungkin kan? Nah berarti apa? Berarti di situ jelas sekali. Barulah di situ dihukumi dia ngikutin apa? Ngikutin induknya. Maksudnya jual belinya boleh kalau transaksinya apa yang atur jual itu induknya, induk yang hamil, induk yang bunting itu boleh. Tapi kalau dipisahkan induknya sendiri, kemudian kandungan yang ada di perut induk tersebut antum hargai sendiri, itu enggak boleh. Faham maksudnya? Alasannya apa? Kenapa alasannya ini? Alhamdulillah. Karena khawatirnya ada apa? Ayo ada gharar, penipuan atau sesuatu yang majhul. Nah, kita lihat. Wa qalu taba' halun min fa'il yasbut. Itu barakallahu fikum ucapan taba' di situ fi mahli nasbin hal untuk fa'il yasbut. Nah, yasbut asy-syai'. Nah, ditetapkannya sesuatu itu ditetapkan padanya. Nah, sesuatu tersebut ditetapkan padanya. Kalau bersama yang lainnya dalam keadaan mengikuti. Dalam keadaan mengikuti ya, sesuatu tersebut kalau ngikutin yang lainnya, barakallahu fikum barulah yang dihukumi itu yang diikuti tersebut. Ada yang mengikuti enggak dihitung sendiri gitu loh. Paham maksudnya ya? Naam. Wa sakkanaha, dan mensukunnya situ yasbut seharusnya kan atau taba' di sana sukun, seharusnya kan taba'a. Nah, seharusnya kan apa barakallahu fikum mansub sebagai apa hal, tapi itu sukun itu, taba' gitu. Nah, barakallahu fikum ma'anaha mansubah, padahal dia mansub. Karena kedudukannya apa tadi? Menepati tempatnya apa? Hal. Nah, bukan mabni ya, bukan mabni tapi dia itu hal. Taba'an itu aslinya, taba'an gitu ya, karena dalam rangka qafiyah itu pantun atau puisi. Barakallahu fikum malah berubah jadi sukun, seharusnya kan fathah. Kita lihat li ajlil qafiyah, karena dalam rangka untuk mencocokkan akhir pantun. Wa kadzalika wafqan lil Rabi'ah, seperti itu pula karena mencocoki bahasa Rabi'ah alladzina yaqifuna 'alal mansub bisukun, yang mereka ketika berhenti atau waqaf sesuatu yang mansub dengan sukun. Jadi kalau lughah Rabi'ah itu kalau mansub bacanya nanti dengan sukun. Paham ya? Seharusnya taba'a jadi taba' gitu loh. Kan taba'an kalau berhenti kan taba'a, ya enggak? Tapi karena lughah Rabi'ah taba' itu seperti itu. Kata beliau wa hadhihi qaidah, barakallahu fikum, dan kaidah ini wa hiya anna syai'a qad yathbut tab'an li ghairihi, bahwasanya sesuatu terkadang dia ditetapkan padanya hukum kalau mengikuti yang lainnya, ma'annahu law istaqalla, bersamaan bahwasanya dia kalau sendirian, ingat-ingat sendirian, lakana haraman, haram kalau sendirian. Paham belum? Contoh yang paling mudah terpahami ya tadi itu. Antum kalau jual kandungan kambing yang bunting, sendirian disendirikan, kandungannya tak jual, haram enggak? Haram. Tapi kalau ngikutin induknya enggak masalah. Kita lihat situ. Qad nassa 'alaiha al-fuqaha rahimahullah, sungguh ahlu fikih mereka telah menetapkannya. Faqalu, mereka mengatakan, ini kaidah yang perlu antum hafal, yang ini ringkas, padat, pendek. Yasbut tab'an ma la yasbut istiqlalan, ini. Dah kaidahnya ini aja. Kesimpulannya, yasbut tab'an ma la yasbut istiqlalan. Maksudnya apa? Barakallahu fikum, ditetapkan padanya hukum kalau mengikuti dalam keadaan dia tidak tetapkan hukum kalau sendirian.
Belum. Hukum itu ada padanya kalau mengikuti tabaan. Naam, dan tidak ada padanya kalau sendirian itu. Belum. Jadi kalau sendirian enggak ditetapkan padanya hukum. Haram maksudnya enggak boleh dijual, enggak boleh ditawarkan. Tapi kalau dia barakallahu fikum ngikutin induknya, ngikutin yang lainnya barulah dihukumi apa? Bisa. Wal qaidah amsalatun katsira minha, dan untuk kaidah ini banyak sekali contohnya. Kaidah mengenai apa tadi? Barakallahu fikum, sesuatu tersebut ditetapkan pada hukum kalau ngikutin yang lainnya dan tidak ditetapkan hukum kalau sendirian. Itu contohnya banyak sekali. Di antaranya al-laban. Apa laban? Susu. Bai'uhu fid dar' haram. Menjual air susu yang masih berada di kantong susu. Tahu kantong susu antum? Alhamdulillah. Apa namanya? Enggak tahu kantong susu? Plastik itu atau apa? Kan kantong susu juga plastik juga bisa, kresek juga bisa. Antum naruh susu di plastik bisa enggak? Bisa enggak naruh air susu di plastik? Itu kantong susu itu maksudnya. Apa maksudnya ini? Paham enggak antum maksudnya Isa ini? Paham enggak Abdullah? Harus paham ini, jangan sampai keliru ini. Bai'uhu fid dar' haram. Itu menjual susu yang masih berada di kantongnya itu haram. Oleh kantong susu itu paham enggak antum, Ihsan? Taruhlah sekarang kambing. Paham ya? Kambing etawa lah. Diambil air susunya atau tidak? Antum menjual air susu yang ada di kantong kantong susu kambing tersebut. Kalau kita katakan untuk barakallahu fikum bahasa bebasnya apa, Bang? Istilahnya apa, Bang? Kantong susu paham kan? Ya kantong susu itu aja ya, karena kalau kita pakai bahasa yang lain vulgar, terlalu vulgar. Paham? Jadi kantong susu itu paham maksudnya kan? Paham maksudnya ya? Jadi menjual kambing, menjual apa? Susu yang masih berada di kantong kambing tadi itu, etawa. Tak jual ini. Susu yang masih ada di kantong tak jual semuanya. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dikarenakan enggak diketahui kadarnya berapa liter. Ternyata setelah diperas cuma berapa? Cuma setengah liter, kan rugi gitu loh. Tapi kalau antum menjual kambing etawa yang sudah bersusu, ya, sudah ada air susunya, boleh. Tapi kalau sendiri kan etawanya sendiri, Pak, air susunya tak itu sendiri enggak boleh. Belum. Kecuali apa Kecuali apa caranya? Kecuali diperas dulu air susunya, disendirikan ternyata 2 liter. Setelah itu kambing etawanya dijual, Pak, ini tak jual kambingnya. Air susunya ini juga tak jual. Itu enggak masalah kalau diperah, diketahui berapa liternya. Tapi kalau masih posisi berada di kantong susu, paham ya? Kemudian antum jual kambingnya harganya 1,5 juta, Pak. Air susunya dalamnya itu 500.000 katanya. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Paham belum? Tujuan syariat melindungi seperti itu agar tidak terjadi yang namanya penipuan. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena penipuan, perampokan, kejahatan terjadi bukan karena apa, Bang? Niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan kan itu. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, lil jahalah. Kenapa diharamkan menjual air susu yang masih berada di kantong susu tersebut? Karena lil jahalah, karena enggak diketahui kadarnya berapa liter. Wali adami tamakkun at-tam min istifaihi, dan juga tidak memungkinkan untuk apa? Untuk menyempurnakan, mengambil secara sempurna. Paham belum? Enggak mungkin kan, karena enggak tahu berapa kadarnya gitu. Kemudian berikutnya fala yahillu bai'uhu, maka enggak dihalalkan menjualnya. Lakin akan tetapi law ba'syatan labunan, kalau seandainya menjual kambing yang barakallahu fikum, tapi kalau dia menjual kambing yang kambingnya itu sudah bersusu, ada air susu di dalamnya, barakallahu fikum, yakni fiha laban, maksudnya kambing tersebut sudah siap untuk diperah air susunya, fa innahu yajuz, boleh. Wa yakunu sihhatul aqd 'ala laban taba'an. Maka di sini dibenarkan transaksi akad tersebut karena apa? Karena susunya hanya mengikuti induknya. Paham belum? Mengikuti kambingnya, bukan kambingnya dihargai sendiri, air susunya dihargai sendiri, enggak boleh seperti itu. Karena khawatir apa tadi? Ada unsur gharar, penipuan atau jahalah, sesuatu yang tidak ketahui. Mohon insyaallah ini ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayo na'am. Kita lihat lagi. Jadi boleh ya kalau tabaan ya, kalau ngikutin yang lainnya. Rajulun ba'asyatan fiha labanun sekarang. Ada orang
menjual kambing, nah barakallahu fikum, kambingnya di dalamnya sudah ada air susunya, maksudnya sudah siap diperah juga. Bi'ina'in kabir mamlu'un labanan, menjual kambing yang sudah ada, nah barakallahu fikum, air susunya di dalam kambing tersebut dengan apa? Dengan air susu juga. Tapi air susunya sudah diletakkan di bejana yang besar penuh dengan air susu, boleh enggak seperti itu? Fahal yajuzu bai'ul laban bil laban mutafadilan, apakah diperbolehkan, nah barakallahu fikum, menjual air susu dengan air susu yang lebih, air susu yang berada di kantong susu sedikit, paham ya? Boleh enggak jual beli dengan susu yang sudah diperah tadi yang lebih banyak itu loh, paham belum? Nah, yang air susu yang diperah lebih banyak daripada air susu yang ada di kantong susu kambing tadi itu. Nah, boleh atau tidak? Kata beliau, naqul la yajuz, enggak boleh. Walakin huna yajuzu ma'anna laban fi ad-dar' aqall min al-laban alladhi fi hadzal ina' al-kabir. Akan tapi di sini nam yajuzu, diperbolehkan bersamaan anna laban fi ad-dar', bersamaan bahwasanya susu, air susu yang ada di kantong susu tersebut aqall min al-laban, lebih sedikit daripada air susu alladhi fi hadzal ina' al-kabir, yang ada di bejana yang besar tersebut. Li'anna laban sara tabaan, karena di sini na barakallahu fikum, air susunya yang ada di kambing tersebut tabaan. Caranya enggak seperti caranya dikeluarin semuanya baru bisa nanti cek dulu sama atau tidak. Paham ya? Karena air susu enggak ada ribanya. Paham belum? Yang ada kan enggak diperbolehkan seperti emas, perak, gandum, ya kan? Nabur, syair, kurma, kemudian garam itu kan enggak boleh. Tapi air susu enggak ada kan? Nas yang mengatakan riba. Enggak ada, cuman dikelirkan terlebih dahulu, diperas semuanya, ketahuan gitu loh, sehingga enak cara transaksinya. Wa min dzalika tab'iyatul insani abawayhi fid din. Dan termasuk dalam kaidah itu juga mengikutkan seseorang kepada bapaknya, kedua orang tuanya dalam masalah agama. Ini anak kecilnya agamanya apa ya? Lah bapaknya bagaimana? Muslim, ibunya muslimah, berarti dia muslim juga. Padahal anak kecil sudah syahadat belum? Anak ketika lahir misalnya langsung asyhadu alla ilaha illallah, atau diam aja dia. Nah, agamanya apa dia agamanya? Ikutin orang tuanya Islam, gitu loh. Itu boleh, namanya tabaan, karena dipastikan yakin orang tuanya kan muslim itu loh. Sehingga anaknya ini otomatis apa? Ya kembali ke orang tuanya, walaupun nanti kemudian hari kita enggak tahu. Cuman kan hukum asalnya kembali ke mana? Orang tuanya, induknya. Kita lihat. Fa innal walada yathbut islamuhu taba'an li walidayhi. Maka sesungguhnya seorang anak tetap padanya keislamannya, ya, telah tetap keislamannya karena mengikuti kedua orang tuanya. Wa in lam yantiq bil Islam, walaupun dia belum mengucapkan dengan Islam, walaupun dia belum syahadah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya itulah yang akan menjadikan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang ringan ya, harus kita pahami baik-baik. Jadi kalau jual beli transaksi, upayakan benar-benar apa? Jujur, benar-benar apa? Tahu kaidah-kaidahnya, sehingga apa? Sehingga nanti di dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, tidak ada penipuan, tidak ada ribawiyah. Naam, kalau menjual buah-buahan, ya upayakan sudah siap untuk dipetik, siap untuk barakallahu fikum. Nah, dipanen itu ya, jangan menjual buah yang masih kecil-kecil kemudian dihargai, akhirnya apa? Ada yang dirugikan nanti. Kita lihat lagi. Qala al-mu'allif rahimallahu wa mathala an-nadhim biqaulih. Kemudian an-nadhim, itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, memberikan contoh dengan ucapan beliau. Kahamilin in bi'a hamluha imtana'. Kahamilin in bi'a hamluha imtana'. Walau tuba'u hamilan lam yamtana'. Seperti induk yang hamil, jika dijual kehamilannya dilarang. Walau tuba'u, dan kalau seandainya dijual hamilan dalam keadaan induk itu hamil, induk hamil dijual gitu, lam yamtani', enggak dilarang. Paham belum? Nah, paham belum ini? Induk yang hamil kalau dijual kehamilannya tok dilarang. Tapi kalau antum menjual induk hamil gitu, boleh atau enggak? Boleh. Karena yang terjual induknya, perkara dihamil nanti lahirnya anaknya double atau anaknya dua atau anaknya apa, barakallahu fikum, kembar misalkan, enggak jadi masalah. Paham ya? Untung ruginya kembali yang pembelian itu. Tapi kalau dihargai berbahaya. Karena belum tahu kepastiannya ketika dilahirkan hidup atau mati, jantan atau betina enggak tahu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini.
Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi qauluhu amil sawa'un kana hamla amatin aw ba'irin aw syatin aw baqaratin aw dzalik. Baik, nah barakallahu fikum, yang hamil tersebut adalah budak wanita atau unta atau kambing atau sapi lembu atau yang selain itu. Belum. Jadi kalau jual langsung diglobalkan, menjual sapi bunting, menjual kambing bunting. Tapi kalau antum menjual sendiri kan kambingnya antum hargai, kemudian kehamilannya, kebuntingannya antum hargai juga, enggak diperbolehkan. Karena kita enggak tahu ketika keluar nanti ada wujudnya atau tidak. Kemudian kalaupun ada jantan atau betina, kemudian kalaupun jantan atau betina hidup atau mati, enggak tahu juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dikelirkan terlebih dahulu. Ini mau dijual enggak Pak sapinya, Pak? Dijual. Kan masih bunting, Pak. Ya pokoknya jual, akan jual harga sapi bunting, udah kita aja. Bukan sapinya sendiri, buntingnya jual sendiri, enggak, itu enggak boleh. Seperti itu ya, penting ya. Nah, kita lihat sini. Falau annahu ba'a al-haml wahdah, lakana hadha haram. Kalau seandainya dia menjual kandungannya saja, kehamilannya yang dia jual, itu enggak boleh, haram kata beliau. Wal bai' batilan, jual belinya batil. Li'anna fihi ghararan, ya kan? Karena di dalamnya ada unsur apa? Gharar, penipuan. Nah, barakallahu fikum, ada unsur penipuan atau sesuatu yang ada penipuan di dalamnya. Kenapa? Karena enggak pasti dan belum jelas itu loh. Nah, bayi yang dikandung oleh induk tersebut itu nanti ketika lahir itu hidup atau mati belum jelas. Jantan atau betina belum jelas juga. Laki-laki atau perempuan juga belum jelas juga. Kalau budak perempuan kan boleh diperjualbelikan. Nah, kalau memperjualbelikan budak perempuan, dilihat dulu. Paham ya? Kalau dia menjual posisi budak perempuan itu dalam keadaan hamil, ya udah yang itu budak itu yang dihitung. Bukan budaknya sendiri, kehamilan sendiri. Mahfuz salah antara? Ayo, na'am. Berikutnya. Lakin law ba'al wa fiha hadzal haml, tapi kalau seandainya dia menjual ibu tadi itu, dalam keadaan ibu tersebut adalah hamil, ada kehamilannya di situ, saral bai' sahihan. Ini diperbolehkan. Menjual budak yang hamil boleh. Tapi yang dilarang itu apa? Menyendirikan. Ibunya dihargai sendiri, kandungan yang dia kandung oleh ibu tadi dihargai sendiri, itu dilarang. Contoh yang lain ada enggak contoh yang lain? Semua sawah ini tak jual semuanya, semua pohon-pohonnya tak jual semuanya. Sawah ini. Namanya kata dia itu, dihitung sama dia. Sudah tak beli, berapa? 50 juta katanya. Nah, dibilang 50 juta. Kecuali kayu sono katanya. Nah, kalau gitu lain lagi. Dia mengecualikan, tapi kalau awal mulanya semua yang ada di kebun ini tak jual semuanya. Kayu-kayunya tak ikutkan tanahnya. Tanah plus kayunya sekian. 50 juta, berani enggak? Berani. Dah, mau dibayar 50 juta kecuali kayu sono katanya. Namanya. Nah, itu baru dikecualikan seharusnya. Berarti semuanya 50 juta itu tanpa kayu sono. Karena kayu sono ini kalau dijual laku 80 juta. Namanya. Satu kayu, Bang, besarnya lumayan. Antum gini enggak muat, Bang. Tinggi, lurus, paham ya? Itu lakunya 80 juta. Tetangga anak belum lama itu jual. Paham ya? Kayu sono harganya itu di atas 60 juta satu kayu. Yang nanam juga enggak tahu siapa, tapi turun-temurun dari mbah-mbahnya gitu. Paham ya? Nah, kalau enggak percaya ya, tanya langsung yang bersangkutan. Nah, mahal kayu sono itu. Nah, ini contoh saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia menjual jelas itu. Ana jual tanah ini plus kayunya, udah selesai. Perkara nanti yang beli kok untung karena dapat kayu di dalamnya itu, ya urusan lagi. Kecuali kalau dia ngomong tak jual tanah ini tanpa kayunya. Berarti apa? Berarti selesai. Tanahnya tok, kayunya itu milik penjualnya. Allahumma insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azdani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah. Saral bai' sahihan li'anna al-haml sara tab'an. Lakin law ba'al fiha wa hadzal haml. Tapi kalau menjual induknya dalam keadaan induk itu hamil, maka jual belinya sahih dikarenakan kehamilan tersebut mengikuti induknya. Nam. Kata beliau apa tadi? Nam tab'an laha, karena mengikuti induknya, ai juz'an min ajza'iha, karena kehamilan tersebut bagian daripada bagian-bagian induk tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau setelah lahir baru dijual, dihargai sendiri bisa enggak, Ehsan? Sapi ini tak jual, Pak. Nah, barakallahu fikum, tak jual sapi yang bunting ini, nak jual katanya. Berapa? 10 juta. Nah, setelah itu ternyata setelah ngomong kayak gitu,
tiba-tiba melahirkan sapinya. Melahirkan. Kecuali anak ini, kecuali anaknya ini nggak bisa. Karena posisi transaksi apa? Sapi hamil. Walaupun telah dibeli, dibayar, ternyata kok melahirkan sapinya dan anaknya 2, nggak ada nggak ada apa? Campur tangan lagi sudah. Milik pembeli sudah. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau dia misalkan merasa wah kok rugi ya, tapi kalau nggak tak jual ya anak untung. Sapinya masih utuh, dapat 2 pedet. Pedet itu anak sapi. Na'am barakallahu fikum. Ternyata apa? Telah dijual, enggak nyalakan yang beli gitu loh. Kalau dia sabar sebentar kan lahir anaknya 2. Jantan dua-duanya lumayan. Na'am barakallahu fikum. Tapi ternyata dijual dalam keadaan induknya hamil. Ya udah itu yang dihukumi. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Wa li hadza law qala, oleh karena ini kalau seandainya dia mengatakan bi'tuka hadhihi syah wa hamlaha lam yasih al-bai'. Aku menjual kepadamu kambing ini dan juga kandungannya. Ini enggak sah jual belinya. Li'annahu afradahum an ummi, dikarenakan dia menyendirikan kandungan tersebut dari ibunya. Haitsu atafahu 'alaiha. Dengan barakallahu fikum, dari sisi apa? Dari sisi dia mengikutkan padanya. Aku jual, nah barakallahu fikum, kambing ini dan kandungan yang ada di dalam kambing. Itu kan wawunya wa'ataf itu. Naam. Wal 'atfu yaqtadi al-mughayarah. Sedangkan yang namanya huruf 'ataf itu menuntut untuk apa? Berbedanya antara ma'tuf dan juga ma'tuf alaih. Paham ya? Seringnya seperti itu. Kalau yang namanya na barakallahu fikum, naam, sesuatu yang diatafkan itu biasanya beda dengan yang diatafi. Paham? Sesuatu yang diikutkan biasanya beda dengan yang mengikuti. Na'am barakallahu fikum. Berbeda dengan yang mengikuti. Karena apa? Karena kalau sama itu enggak boleh diatafkan. Diringkas. Ja'a Zaidan enggak perlu ja'a Zaidun wa Zaidun karena sama orangnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ja'a Zaidun enggak perlu ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun karena orangnya sama. Tapi kalau ataf seringnya beda orangnya. Ja'a Muhammadun wa Amrun, mughayarah. Paham belum? Aku jual kambing ini dan juga anak yang di dalamnya. Berarti beda atau enggak? Beda itu loh, kambingnya dihargai, anak di dalamnya juga dihargai. Faham maksudnya ini? Ayo na'am. Kita lihat lagi, ay annal ma'tufa ghairu ma'tufin alaih wal mughayyarah takunu bil ain. Nah, barakallahu fikum, bahwasannya yang namanya ma'tuf, nah sesuatu yang mengikuti, yang diikutkan itu bukan sesuatu yang diikuti. Yang diikutkan dengan yang diikuti harus beda. Kalau sama diringkas dalam bahasa Arab. Zaidan berapa orang? 2 Zaid. Itu enggak, dalam bahasa Arab enggak boleh ja'a Zaidun wa Zaidun, enggak boleh. Karena enggak ringkas. Ja'a Zaidani. Cukup ja'a Zaidani 2 orang. Paham? Ayo nah, kita lihat sini. Dikarenakan sesuatu yang diikuti dan yang diikutkan itu berbeda. Takunu bil anam barakallahu fikum wal mughayyarah takunu bil ain. Sedangkan perbedaan itu terjadi pada suatu benda atau zat. Kaqaulika ja'a Zaidun wa Amrun. Seperti ucapanmu telah datang Zaid dan Amr. Amr dan Zaid sama atau beda, Abdurrahman? Beda. Zaid bukan Amr, Amr bukan Zaid. Wa takunu bis sifah, terkadang dengan sifat. Kaqauli ta'ala sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Antum lihat situ. Nah barakallahu fikum walladzi akhrajal mar'a. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakannya tapi sifatnya beda-beda. Paham belum? Nah barakallahu fikum. Sabbihisma, sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Ya kan? Yang telah menciptakan kemudian nah barakallahu fikum membentuknya. Walladzi qaddara fahada, zat yang telah apa? Menetapkan kadar-kadarnya dan zat yang telah memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, zat yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itu sama enggak zatnya? Sama enggak? Sama Allah Subhanahu wa taala tapi sifatnya beda-beda. Paham belum? Padahal pakai wawu ataf itu. Paham maksudnya ya? Naam, sifat berarti ya. Qaulu hamilan halun min naibil fa'il al-mustatir. Hamilan ini sebagai hal untuk apa? Naibul fa'il yang mustatir. Fa qaulihi walau tuba', kalau seandainya barang tersebut dijual dalam keadaan hamil, ngartikan gitu kan? Yakni lau tuba' hala kauniha hamilan lam yamtani'. Akan tapi kalau dijual induk tadi itu dalam keadaan hamil, tidak ada larangan. Wala yasihul ma'na, dan tidak dibenarkan maknanya lau barakallahu fikum lau ja'alta hamilan naibul fa'il, dan tidak
Tidak dibenarkan maknanya kalau kamu menjadikan hamil itu adalah apa? Ala sebagai nabul fa'il. Kenapa? Barakallahu fikum. Kenapa enggak dibenarkan? Karena di situ dia mansub sebagai hal. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kalau seandainya induk tersebut dijual dalam keadaan apa? Hamil, maka enggak dilarang. Karena dihitung ikuti apa? Induknya. Dihitung mengikuti apa? Induknya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat di sini. Wa misal dzalik samrun nakhl. Contoh yang lain adalah buah kurma. Nah, contoh lain apa ya, saya? Buah kurma, perhatikan buah kurma. Fa bai'u samrin nakhl, maka menjual buah kurma wahdah sendirian la yajuz, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Sampai kapan enggak bolehnya? Hatta yabdu salahuhu. Sampai benar-benar nampak kurma tersebut apa? Nampak layak untuk dipanennya. Paham belum? Kenapa enggak boleh? Karena terkadang kurma itu masih mengalami keguguran, gugur, berjatuhan. Paham ya? Busuk. Sehingga nanti khawatirnya ada apa? Penipuan. Contoh yang lain, antum karena pedagang pisang, nah barakallahu fiikum, judakan pisang gitu ya. Akhirnya karena rebutan persaingan bisnis, antum datang ke mana? Ke tempat kebun pisang. Tak borong semua ini, Pak. Pisang ini, pisang apa? Pisang kepok, borong semuanya. Lah kan belum matang, Mas, enggak masalah, tak borong berapapun siap. Ini 10 pohon berapa? 10 pohon ini tak harganya 1 pohon 100.000 aja. Udah tak bayar 10 pohon 1.500.000 sudah. Nekat dia. Karena persaingan bisnis ya, khawatir kedahuluan orang lain. Padahal posisi pisangnya apa? Baru-baru tumbuh. Baru nampak pisangnya itu ya sudah diborong sama dia. Ini jual beli yang tidak dibolehkan. Kenapa? Pertama, karena nanti kalau rugi bagaimana? Marah-marah enggak biasanya orang ini? Marah-marah enggak biasanya? Jelas marah-marah dia. Wah, tadi kalau enggak tak beli duluan enggak kayak gini ya itu. Paham ya? Nanti orangnya yang punya pohon untung enggak? Untung gitu loh. Paham ya? Jadi ditunggu dulu sampai benar-benar clear, siap untuk dipanen, siap untuk dipotong, siap untuk ditebas, baru apa? Dia bayar. Caranya gitu, jangan sampai antum gara-gara persaingan bisnis akhirnya membeli apa? Buah yang belum siap untuk dipetik. Nanti kalau rugi, ya kembali ke masing-masing kan itu. Tunggu dulu. Nah, ini juga sama. Menjual kurma, nah enggak diperbolehkan sampai apa? Nampak kelayakan dipanen. Seperti apa? Kan yahmar, seperti memerah, au yasfar atau menguning. Belum? Rutop itu boleh silakan. Wa bi'un nakhl wa 'alaihi samar. Adapun menjual pohon kurma, beda lagi kasusnya menjual pohon kurma. Adapun menjual pohon kurma, di atasnya ada kurmanya, walau qabla budwi shalahi, walaupun belum nampak layak untuk dipanen, jaizun boleh. Paham belum? Tak jual pisangnya ini. Kalau pisang beda lagi dengan pohon pisang. Pahami perbedaannya. Kalau jual pohon pisang, pisangnya masih muda, boleh enggak? Jual pohon pisang, pisangnya masih muda, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau jual pisang yang masih muda, paham ya, pisangnya ya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan ada penipuan. Yang dia inginkan sudah tuanya. Paham belum? Berbeda kalau keadaannya dengan qarinah. Nah, barakallahu fikum, berbeda kalau apa? Kalau dengan qarinah. Apa qarinah? Seperti orang-orang yang jual lotek atau lotes atau rujak atau semisalnya. Biasanya kalau membeli mangga yang belum tua, ya enggak? Nah, itu enggak masalah. Kan sama-sama ridho dan mengetahui di situ. Paham belum? Wa illa pada asalnya kalau tebasan yang dia inginkan adalah mangga yang tua, dibeli ketika usia muda, jangan. Karena ada unsur penipuan. Ada unsur apa? Penipuan, dikhawatirkan seperti itu. Naam. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat lagi, wa bai'un nakhl wa 'alaihi samar walau qabla budhi shalahi jaizun. Amal awal, ada yang pertama. Perhatikan yang pertama ini. Fali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is simar hatta yabdu salahuha. Dikarenakan Rasulullah SAW larang menjual buah-buahan sampai benar-benar nampak kelayakan untuk dipanen. Wa huwa bi an tahmar au tasfar, yaitu dengan cara apa? Dengan cara untuk menilai, menghukumi bahwasanya dia layak dipanen. Pertama memerah, kedua menguning. Yang memerah apa contohnya? Banyak itu apa banyak? Contohnya apa yang kira-kira siap dipanen memerah itu contohnya? Apa contohnya? Buah dikatakan siap dipanen kalau sudah memerah, itu apa contohnya buah yang kalau matang merah?
Apa? Cabai ada yang warna hijau juga. Ya kalau cabai merah ya, kalau cabai merah mungkin cabai merah. Ada lagi nggak buah yang kalau matang warnanya merah luarnya? Antum Abdullah. Strawberry. Itu juga memerah juga luarnya ya, dalamnya. Ada lagi nggak Abdurrahman? Buah yang kalau sudah siap dipanen kulitnya memerah itu. Satu aja. Ketemu belum? Buah apa? Buah naga. Buah naga. Buah naga itu juga merah luarnya ya. Memang kalau itu memang merah luarnya merah. Kalau sebelum matang mungkin enggak terlalu merah juga. Kalau dalamnya jelas merah ya. Ada lagi enggak? Apa? Buah apa? Rambutan. Rambutan kulitnya merah tapi benar juga. Kalau awal-awal itu masih hijau ya, lama-lama merah. Paham ya? Enggak masalah. Ada lagi enggak? Alhamdulillah. Satu lagi. Apa melon? Apa? Melinjo. Melinjo itu yang dinilai kalau melinjo itu kan bukan anunya ya, tapi kalau yang diinginkan adalah kulit melinjonya mungkin. Paham ya, kulit melinjonya. Ini sekedar apa? Pendekatan saja. Bisa jadi terkadang luarnya itu enggak merah tapi dalamnya yang merah. Belum, luarnya mungkin hijau ada, tapi dalamnya yang sudah siap untuk dihidangkan atau siap untuk dimakan ada juga seperti itu. Nah, dan tidak mengharuskan ketika dia matang di pohon enggak harus. Intinya siap layak untuk dipanen walaupun dengan cara apa? Dengan cara nanti ketika mematangkan itu dengan cara disembunyikan dulu, disimpan dulu enggak masalah, yang penting sudah layak untuk dipanen. Paham ya seperti itu. Nah, kalau yang menguning banyak sekali kan yang menguning, apa contohnya menguning? Apa? Pisang juga bisa juga. Nah, banyak sekali. Kata beliau barakallahu fikum di sini sebutkan wa ammasani ada yang kedua li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada pun yang kedua dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan man ba'an nakhlan ba'da an tu'abbar ngam fathamratuha lil ba'i illa an yashtarita al mubta'. Artinya apa? Yang kedua ini dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan. Paham ya? Nah, karena biasanya kalau antum nanam pohon kurma kok dapat yang jantan, paham ya? Nah, itu biasanya tidak bisa untuk berbuah. Paham ya? Harus digabungkan dengan apa? Yang betina. Paham ya? Betina itu ada pohon kurma yang sifatnya itu kalau sendirian dia nggak bisa berbuah, dia harus ada namanya penyerbukan istilahnya ya kalau buah itu ya, penyerbukan. Jadi antara barakallahu fiikum pohon kurma betina dengan pohon kurma jantan ini nanti penyerbukannya sekarang zaman sekarang dengan alat canggih banyak. Paham ya? Mungkin dengan cara barakallahu fiikum mesin yang ada tiupannya sehingga nanti bertukaran bunga-bunganya atau semisalnya. Yang jelas itu namanya apa? Namanya dikawinkan seperti itu maksudnya. Paham ya? Sudah mengalami penyerbukan. Maka apa kata beliau? Maka buahnya itu milik pedagangnya atau penjualnya. Kecuali kalau barakallahu fikum disyaratkan, kecuali kalau yang dijual itu ada syaratnya. Paham ya? Fa mafhumuhu maka yang dipahami anna samrah bahwasanya buah itu qabla an tu'abbar taqul mushtari. Sebelum terjadi pembuahan atau sebelum terjadi penyerbukan maka apa? Maka milik pembeli. Taba'an li bai' aslinya karena ngikutin apa? Pohon milik penjualnya. Paham ya? Ngikutin pohonnya. Ma'anha lam yabdu salahuha ba'd. Padahal belum nampak kelayakan untuk dipanen. Jadi ngikutin asli kalau sebelum barakallahu fikum mengalami penyerbukan. Masalatun permasalahan hal yajuzu bai'us samrah li malikil asl qabla budwi salahiha. Apakah boleh menjual buah kepada pemilik pohonnya sebelum layak untuk barakallahu fikum sebelum layak untuk dipanen? Al-jawab fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam permasalahan ini ada perselisihan di antara para ulama. Wa misalu dzalik contohnya an yabi'al fallah nasibahu minas samarah ala sahibis syajarah. Contohnya petani. Barakallahu fikum dia menjual bagiannya dari buah yang dia mendapatkan bagian dari itu kepada pemilik pohon. Jadi gini, barakallahu fikum, petani ini
kerjasama dengan pemilik pohon. Pak, sawahmu ini tak rawatnya ya. Kata dia, iya, antum rawat nanti, wahai petani, antum rawat nanti kalau sudah panen kita bagi dua misalkan. Ternyata petani ini membutuhkan uang mendadak. Posisinya pohonnya memang sudah berbuah tapi belum layak untuk dipanen. Jatah untuk petani ini ada milik dia situ. Boleh enggak petani ini menjual jatah dia, nasib jatah dia berupa buah tadi kepada pemilik pohon? Boleh atau tidak seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Tapi belum layak untuk dipanen buahnya. Paham belum? Jadi sudah berbuah semua, sudah berbuah cuman masih hijau-hijau itu loh buahnya itu. Yang jelas kan petani punya jatah di situ. Boleh enggak menjual jatahku tak jual kepada bapak saja. Ana nanti kalau sudah siap dipanen, ana enggak minta bagian lagi. Boleh enggak gitu loh. Para ulama selang pendapat. Misla an yakunal fallah qad amala sahiban nakhl binisfi samarah. Seperti contohnya ada petani, dia bermuamalah kerjasama dengan pemilik pohon kurma. Dengan catatan mendapatkan setengah buahnya nanti. Paham ya? Nah, setengah buahnya bukan setengah buah kurma itu bukan ya. Setengah buah kurma itu bukan ya. Maksudnya panennya berapa setengahnya separuhnya. Tsumma bada kemudian muncullah lil fallah pada petani tersebut alla yastamir fil amal. Wah, enggak kuat ana. Panas pol misalkan. Paham ya? Enggak kuat intinya. Di padang pasir, panasnya luar biasa kalau antum di sana kalau misalnya bukan orang Arab asli, panasnya luar biasa. Paham ya? Nah, petaninya enggak kuat ya. Enggak kuat, enggak melanjutkan. Wa ba'an nasibahu kemudian dia menjual bagian dia minas samarah dari buah tersebut bagian dia jual ala sahibil asl. Dijual kepada pemilik pohonnya. Pak, ana enggak kuat Pak kerja di sini, Pak. Kenapa enggak kuat? Enggak kuat panas sekali, Pak. Enggak kuat pokoknya. Tak jual bagianku, Pak. Paham ya? Dijual sama dia. Dijual ke siapa? Jual berapa, Pak? Pemilik pohonnya. Tak jual berapa, Pak? Mau enggak? Nah, boleh enggak seperti ini? Fa minal ulama man qala inna hadza jaizun. Ini diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan ini diperbolehkan. Li'annahu ba'as samar ala sahibil asl. Dikarenakan dia menjual buah-buahan tadi itu kepada pemilik pohonnya. Bukan pada orang lain ya, pada pemilik pohonnya. Wa minhum man qala di antara mereka ada yang mengatakan innahu laysa bijaiz. Ada yang mengatakan enggak boleh. Wa hadza huwal haq, ini yang benar. Kenapa enggak boleh? Masuk dalam kategori gharar tadi itu. Ya ternyata nanti kalau buahnya semuanya utuh, kalau semuanya bagus, semuanya utuh, semuanya apa barakallahu fikum. Naam. Ayo kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Pendapat yang kuat adalah enggak diperbolehkan. Li'anna nasibal amil mustaqil, karena bagian pekerja karyawan tadi sendiri bagiannya. Walam yamlikuhu sahibul asl min jihatih, dan pemilik pohon tersebut belum memiliki secara apa? Belum memiliki secara sepenuhnya, dari sisinya belum dimiliki karena belum tampak gitu loh buahnya itu nanti bagaimana hasilnya nampak. Bi khilafi ma idza ishtaratahu al-mushtari, berbeda kalau si pembeli mensyaratkan alladhi syaral asl. Berbeda halnya kalau seandainya pembeli tersebut mensyaratkan yang telah membeli apa? Membeli pohon tersebut atau induk tersebut wa huwa alis samar, syaratnya apa? Buahnya untuk dia lain lagi. Belum. Berbeda halnya kalau apa? Naam idza ishtaratahu al-mushtari, kalau pembeli itu pembeli tersebut mensyaratkan alladhi syaral asl, yang dia membeli pohonnya itu mensyaratkan kalau buahnya untuk apa? Penjualnya itu lain lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau posisinya seperti tadi itu tidak diperbolehkan karena belum nampak jelas apakah buahnya nanti hasilnya bagus atau jelek, kan belum nampak, sehingga diselesaikan sampai selesai dulu. Kalau nampak bagus baru diproses. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, kaidah ini perlu dihafalkan tadi, pendek. Yasbut taba'an ma yasbut istiqlalan. Jadi terkadang ada sesuatu yang dia itu tetapkan padanya hukum kalau ngikutin yang lainnya, tapi kalau sendirian tidak ditetapkan hukum padanya. Nasallahu alaihi wasallam.